atau apa tuh enggak. Kalau kamu perhatikan capitnya gede, tapi kan enggak cepet. Budidaya kepiting dengan metode baru memang sudah mulai diperkenalkan oleh beberapa petani kepiting. Di mana untuk metode yang satu ini, para petani menggunakan cara mudah dengan memanfaatkan ember bekas untuk prosesnya. Ternyata, tanpa kita tahu, ada cukup banyak keuntungan jika kalian menggunakan metode yang satu ini, terutama pada saat kalian membutuhkan proses penggemukan pada kepiting itu sendiri. Ya memang sih bisa dibilang jika cara ini baru, tapi tidak ada salahnya dong jika kalian coba, siapa tahu beruntung berkali-kali lipat. Iya kan? Langsung saja yuk, ini dia cara penggemukan kepiting di ember. Memanfaatkan ember bekas. Seperti yang sudah Mimin sebutkan di atas, jika untuk proses pembudidayaan kepiting itu sendiri saat ini dapat dilakukan dengan cara mudah menggunakan media ember. Di mana media yang satu ini dipercaya untuk jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan media lainnya. Namun, apakah harus menggunakan ember baru? Tentu saja tidak ya guys. Kalian bisa juga menggunakan ember yang sudah tidak dipakai sebagai penampungan kepiting itu sendiri. Jika ember sudah tersedia, maka langkah selanjutnya yaitu melubangi ember agar ada asupan oksigen pada saat digunakan sebagai penampung budidaya kepiting itu sendiri. Untuk proses pemberian lubang diusahakan kecil-kecil saja ya sobat, bisa menggunakan cutter atau alat lainnya. Metode pembesaran kepiting. Banyak yang mulai mengeluhkan jika kepiting peliharanya laku dengan harga yang murah lantaran kepitingnya kurus. Ya memang sih kalau kurus jelas kurang diminati oleh para pemilik restoran atau warung, iya kan? Masa iya sih pelanggan mau makan tulang dan cangkangnya? Jelas yang lebih laku adalah kepiting dengan tubuh gemuk karena dinilai memiliki daging yang cukup lumayan banyak. Baru-baru ini sudah dianggap paling hemat dan memangkas biaya, sehingga bisnis ini menghasilkan untung besar karena modal komponennya sudah bisa dipangkas. Budidaya kepiting dengan cara ini sangat berbeda dengan cara lama, yaitu dengan sistem tembak horizontal, biaya membengkak, dan membutuhkan lahan luas. Cara ini bisa diterapkan di rumah dirancang untuk dibudidayakan kepiting dengan ukuran yang tepat. Berikan air yang berkualitas. Idealnya, air yang dipakai untuk budidaya kepiting air tawar adalah jenis air yang bersih dari polusi. Kondisinya selalu segar dan juga bersih. Untuk menjaga kualitas air yang demikian, maka Anda harus pandai menjaga kebersihannya dengan cara menguras kolam minimal seminggu sekali. Tahapan cari calon indukan. Alangkah lebih tepatnya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka. Dan juga matang gonat dengan lebar kerapal 9-10 cm bagi betina dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Tahap penyiapan wadah pembibitan. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembenihan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari.
Pemeliharaan induk kepiting ini di sini pada wadah pembenihan baiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada saat bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan, yaitu cukup 10-20 cm lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi. Tahap pembesaran kepiting. Jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, maka bisa dipastikan jika kepiting tersebut akan menjadi besar dan gemuk. Hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang, sudah seringkali terjadi antara kepiting jantan dan betina terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk bahkan kematian pada kepiting. Tahap penetasan telur. Proses selanjutnya yaitu penetasan telur. Dalam hal ini tidak boleh disepelekan ya guys. Dalam 1 ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yang menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dirami oleh indukannya selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dan kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5 sampai 29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31 sampai 32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Proses pemeliharaan larva. Setelah telur-telur tersebut menetas, maka kalian segera pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bak fiberglass dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter. Jangan lupa untuk berikan pakan berupa udang kecil, artemia, atau rotifer. Tetap ini juga harus perhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian. Kenapa demikian? Ya, karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan. Pakan kepiting. Apakah kalian di sini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting nih guys, maka kalian perhatikan deh. Dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan. Jangan sampai kamu asal-asalan dalam pemberian pakan ya guys, karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting itu sendiri. Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan. Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari ya di alam sekitar. Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting agar tumbuh dengan gemuk. Berikut pilihan pakan kepiting yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan rucah, plankton cair, dan cincangan siput. Tahap akhir yaitu pemanenan. Tahapan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua petani, karena dalam tahapan ini sudah dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan dalam 1 kali panen biasanya bisa mencapai keuntungan 2 hingga 5 juta. Meskipun nampak bisa hidup di luar perairan, namun kondisi dari kepiting haruslah tetap lembab karena bagaimanapun kepiting bakau tetap membutuhkan air. Beri penyiraman atau penyemprotan agar kepiting tidak mengalami dehidrasi dan tetap segar sampai pada tangan konsumen.